Oke, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal langsung ngebahas satu artikel yang bisa dibilang cukup provokatif ya. Premis utamanya begini, sistem sekuler yang ada sekarang itu dinilai udah gagal total buat ngentiin ancaman kekerasan seksual. Nah, sebagai gantinya, penulis artikel ini mengusulkan penerapan kerangka kerja Islam yang komprehensif sebagai solusi mutlak. Jadi kita bakal kupas tuntas gagasan dari artikel ini, murni dari kacamata sumber aslinya ya. Biar pembahasannya runtut dan tetap objektif, kita bakal ngikutin struktur dari sumbernya langsung nih. Mulai dari ngeliat seberapa darurat sih krisis kekerasan seksual ini, terus masuk ke kritik mereka terhadap regulasi sekuler, ngebahas argumen soal akar masalahnya, sampai akhirnya kita bedah solusi pencegahan sistemik dan sanksi tegas yang mereka tawarkan. Kita masuk ke bagian pertama ya, yaitu darurat kekerasan seksual. Penulisnya ngebuka artikel ini dengan ngasih gambaran krisis yang emang nggak bisa kita abaikan sama sekali. Coba deh kita lihat skalanya. Kalau merujuk ke data Simfoni PPA tahun 2025, angka kekerasan itu tembus di total lebih dari 35.000 kasus. Dan yang bikin merinding, lebih dari 15.000 dari total kasus itu secara spesifik dikategorikan sebagai kekerasan seksual. Ini nunjukin banget kalau kekerasan seksual itu ngambil porsi yang luar biasa besar di tengah krisis yang lagi kita hadapi. Dan sumber ini tuh nggak cuma berhenti di angka statistik aja. Mereka juga ngangkat kasus-kasus nyata yang kebetulan pelakunya tuh ada di berbagai lapisan lingkungan. Misalnya ada tersangka di Sukadiri yang lecehin 4 anak. Terus ada juga kasus pelecehan di lingkungan kampus, kayak di UPI Bandung. Bahkan ada kasus di Pati, di mana seorang guru pesantren nyalahgunain kepercayaannya buat memanipulasi 30-50 korban lewat chat WhatsApp tengah malam. Bener-bener spektrum pelaku yang luas banget kan? Nah, dari situ kita beralih ke bagian kedua, kritik regulasi sekuler. Di sini kita bakal lihat kenapa penulis merasa hukum yang ada sekarang itu gagal total. Menurut artikelnya, biarpun kita udah punya aturan kayak Undang-Undang TPKS atau Undang-Undang Perlindungan Anak, sistem hukum sekuler ini dinilai cuma jalan di tempat, alias cuma prosedural doang. Bukannya mencegah kejahatan dari awal, sistem ini malah seringnya kecolongan. Penulis juga nge-highlight adanya bias nih, di mana keadilan kadang lebih mihak ke pelaku yang punya status sosial atau ekonomi tinggi. Dan yang paling disorot sama artikel ini, seringkali keadilan itu baru benar-benar ditegakkan kalau kasusnya udah keburu viral duluan di media sosial. Terkait hal itu, teks ini ngebahas cukup dalam soal konsep grooming. Menurut argumen mereka, ruang publik sekuler yang minim pengawasan negara itu ibarat ngasih karpet merah buat para predator. Kenapa? Karena predator ini bisa pakai taktik grooming, yaitu ngasih kasih sayang atau perhatian palsu buat memanipulasi korban. Mereka bersembunyi terang-terangan di balik peran sebagai pelindung atau orang yang bisa dipercaya di ruang publik. Lanjut ke bagian ketiga, argumen akar masalah. Disinilah penulis mulai narik benang merah dari tingginya angka kejahatan tadi ke satu penyebab yang paling fundamental. Dan akar masalah yang mereka maksud adalah sekularisme itu sendiri. Ada satu kutipan yang cukup belak-belakan dari artikelnya, bunyinya gini. Sekularisme melahirkan liberalisme, industri hiburan menjadikan syahwat sebagai komoditas. Menurut penulisnya, budaya liberal ini bikin ruang publik penuh sama stimulasi hasrat atas nama kebebasan. Lebih jauh lagi, mereka ngeklaim kalau jargon hak asasi manusia itu sering banget dipakai jadi tameng sama para pelaku yang bikin regulasi-regulasi yang ada jadi kehilangan taringnya. Jadi, inti dari argumen mereka sebenarnya ada di perbandingan yang tajam ini. Di satu sisi, sumber ini berpendapat kalau sistem sekuler itu nyiptain masyarakat yang amoral, karena nyingkirin agama dari kehidupan publik dan membiarkan interaksi bebas yang berbahaya. Nah, sebagai tandingannya, mereka nawarin apa yang disebut paradigma Islam. Sistem ini diklaim bakal matur interaksi sosial secara terarah, ngasih pencegahan yang komprehensif, dan nuntut peran aktif negara buat ngebangun ketakwaan komunal. Terus gimana bentuk praktiknya? Kita masuk ke bagian keempat, pencegahan sistemik Islam. Kita bakal lihat mekanisme pencegahan yang didasarin sama jurisprudensi Islam menurut artikel ini. Untuk solusinya, penulis merujuk ke 7 aturan preventif dari Syekh Taqiyuddin An-Nahbahani. Aturannya spesifik banget nih, mulai dari ranah pribadi, kayak kewajiban menundukkan pandangan dan menutup aurat secara sempurna pakai jilbab atau khimar, terus masuk ke ranah sosial, ada larangan buat perempuan bepergian lebih dari 24 jam tanpa mahram, larangan khalwat atau berduaan sama yang bukan mahram, sampai keharusan dapat izin suami buat keluar rumah. Mereka juga mengusulkan pemisahan komunitas laki-laki dan perempuan, serta ngebatasin interaksi antar lawan jenis murni cuma buat urusan publik atau muamalat aja. Tapi penjagaan ini nggak cuma dibebankan ke individu aja. Artikel ini menekankan kalau negara harus turun tangan secara aktif dong. Menurut teks ini, negara dituntut punya 2 peran utama. Pertama, ngejalanin sistem pendidikan yang benar-benar berbasis akidah Islam. Dan kedua, negara harus bertindak sebagai filter yang super ketat buat ngeblok media-media destruktif atau pornografi yang asalnya dari paham sekuler liberal.
Nah, kalau aturan-aturan tadi masih dilanggar gimana? Ini bawa kita ke bagian kelima, sekaligus yang terakhir, kerangka sanksi hukum tegas. Berdasarkan klasifikasi Syekh Abdurrahman Al-Maliki yang dikutip di artikel, kerangka hukumnya punya sanksi takzir yang keras banget buat ngasih efek jera mutlak. Kalau kita lihat tingkatannya, hukumannya benar-benar drastis. Mulai dari penjara sampai 4 tahun buat tindak penipuan demi perbuatan cabul, atau bahkan sampai 10 tahun plus pengasingan kalau itu dilakuin sama mahram. Terus, kejahatan semacam pakai lowongan kerja fiktif buat pelecehan aja bisa kena ancaman penjara 3 tahun ditambah cambukan. Buat mereka yang memfasilitasi perbuatan dosa, ancaman penjaranya bisa sampai 2 tahun untuk kedua belah pihak. Dan puncaknya, buat kejahatan pemerkosaan, hukuman yang ditawarin sangat berat. Sumber ini nyatat kalau pelakunya belum menikah, dia bakal dicambuk 100 kali. Kalau udah menikah, hukumannya adalah rajam. Gak cuma itu, pelakunya juga diwajibin bayar mahar yang setara ke korban. Teks ini benar-benar negasin prinsip mereka. Seluruh beban hukuman, entah itu fisik atau finansial, jatuh 100% ke pihak penyerang tanpa menyalahkan korban sama sekali. Sampai di penghujung bedah materi kita ini. Dari semua argumen yang udah dipaparin tadi, sumber ini seolah ninggalin satu pertanyaan sosial yang masif banget buat kita renungin. Apakah sistem sekuler itu emang pada dasarnya bisa nyediain keamanan, asalkan penegakan hukumnya diperbaiki? Ataukah jangan-jangan keamanan sejati itu emang menuntut kita buat mengadopsi intervensi sistemik di mana interaksi manusia diatur ketat lewat kerangka kerja berbasis agama? Pastinya ini pertanyaan yang sangat mendasar tentang gimana kita mendesain sebuah masyarakat. Oke, cukup sampai di sini dulu bedah materi kita kali ini. Terima kasih udah ngikutin pembahasannya, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.